Kalau tidak mampu 4, jangan maksa 4. Misal coba ibu 3. Lurus, bahu lurus, mas. Jangan kaku. 1, 2, 3, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, buang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu menyesuaikan dulu. Ya. Bukan 4, tahan 7, buangnya 8. Ya. Itu salah satu metode relaksasi, napas rileks. Nah, kalau ibu sudah, sebetulnya sekarang ibu sudah. Satu, dua, tiga, buang 3 juga boleh. Tahan dulu 7. 8. Ya. Jadi 4 narik. Ya. Nahan 7. Buangnya 8. 8. Buangnya lebih pelan. Ya. Ya. Jadi nanti realnya, monggo Bu. Pada waktu menahan napas, fokus kita di sini. Di perut. Bahkan ada yang di bawah pusar, karena ini dasarnya, energi itu berasal dari sini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membawa nafas itu waktu nahan sampai di bawah pusar. Bahkan kalau salah satu ada yang di YouTube itu bilang, inilah letak awal kesadaran dari sini, energi juga. Apa, kundalini atau apa itu? Bisa pada waktu nafas masuk, rasakan pikiran ikut masuk. Jadi pada waktu nafas masuk itu, pikiran ikut. Kalau diarahin ke jantung, ke hati, lakukan. Kalau Anda punya sakit, bahkan Anda bisa ngarahkan ke tangan, ke kaki, kemanapun. Pakai rasa. Jadi ada salah satu, bisa dicek di YouTube, Joe Dispenza kalau pernah tahu. Itu ada orang yang di kursi roda dan dia bisa berjalan hanya percaya dengan energi yang dia rasakan. Itu di YouTube ada. Jadi semuanya kalau masuk ke rasa itu pasti akan memunculkan energi dan kemudian vibrasi yang keluar, kemudian frekuensi. Oke, napas relaksasi nanti bisa kontak ke Mbak Saski kalau pengen detail, atau nanti kalau ada kesempatan lagi next time. Jadi dari awal saya sampaikan, setidaknya tidak mudah mengumpulkan banyak orang belajar, tertarik belajar kesadaran untuk mengenal diri. Dan saya berharap kemudian di Rumah Salam ini menjadi tempat di mana semakin banyak dan kemudian juga sehat semua. Apa sih yang kemudian Rumah Salam bisa berikan lagi untuk memperkuat ikatan ini sehingga kita satu frekuensi, sehat semua. Itu harapan kita. Jadi next, ini untuk imun. Jadi semuanya ini kontrolnya pada diri kita. Kuat enggak, jangan maksain. Jadi saya bisa melakukan ini, itu bisa 300 sampai 600 tanpa henti. Jadi kalau saya lakukan kecepatan ini untuk imun, massage organ dalam seperti Mbak Ria nanti akan bisa merasakan. Kalau di sini ada pegel, itu berarti saraf-saraf yang selama ini tidak pernah tersentuh kemudian tersentuh. So, ini bisa versi kalau berbaring harus lembut. Kalau duduk, kecepatan boleh. Teman kalau malas, bisa dinaikin lagi. Awal-awal bisa tipis, boleh nyoba. Lus, fokus pikiran di hidung, keluar masuk imbang, ya. Jangan fokus di perut ya. Tutup mata. Kurang dekat itu. Kurang dekat. Agak dekat di sini. Lurus maksudnya. Lurus. Fokus pikiran di hidung, di angin keluar masuk, jangan di perut. Ini sebetulnya basicnya yoga tanpa gerakan sama sekali ya. Jadi saya mengkombinasikan dari banyak ya. Ya. Karena kalau kita belajar ke sana banyak sekali tahapannya. Oke, rasakan coba. Kalau terasa nggak enak, langsung tarik napas panjang lewat hidung dan tiup. Imbang, tarikan. Nah, lurus ya, Bapak, betul. Lebih tegap lagi.
Nanti biar pinggangnya nggak gampang. Nah betul. Ini contoh sebetulnya ibu ini di perutnya ada masalah, hentakannya kaku. Lihat, ibu bisa melihat. Nah ini jarang pakai napas perut, jadi di sini kaku bagian perutnya. Jadi sebetulnya tidak masalah mau gemuk apapun, tapi kalau sudah biasa diafragma breathing nanti elastis. Jadi untuk badan yang besar itu sebetulnya banyak organ yang ketekan. Yang bahkan banyak olahraga itu tidak mampu menggerakkan organ dalam. Tapi nafas yang benar itu akan menggerakkan ini. Itu. Ada yang merasakan? Terasa? Bisa? Ya. Enggak. Karena memang selama ini napasnya itu enggak dilatih, Ibu. Walaupun ada banyak orang olahraga, tapi karena tidak pakai nafas yang benar, belum tentu napasnya jadi panjang. Tapi Ibu kemudian ini menjadi ukuran. Besok tak coba terus kira-kira dampaknya seperti apa, meningkat lebih lama enggak? Ya, bukan. Ya. Tapi kalau kita fokusnya selalu di hidung, itu pasti perut benar, enggak akan salah, enggak akan kebolak-balik. Tipis-tipis dulu aja, jangan berat-berat. Untuk ketemu ritme. Nanti kalau ritmenya sudah ketemu silakan lebih tebal, tarikan dan buangan. Lebih kuat lagi, mas lagi. Tarikan buangan tebal. Harus cepet ya. Keringetan langsung. Keringetan ya. 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 Gimana Ibu? Kenapa mesti cepet-cepet? Karena satu, ini bagaimana sekarang kita meluangkan waktu. Kalau ibu punya banyak waktu monggo. Tadi saya bilang versi lembutnya ibu bisa berbaring, tangan seperti ini berbaring. Jadi kemudian naik ke dada. Kalaupun agak boleh juga, tapi ini kan lambat. Ibu butuh banyak. Kalau kecepatan seperti ini itu 50 sampai 60 menit. 50 sampai 60 kali itu dalam 1 menit. Jadi kalau ibu luangkan waktu cuma 3 menit di pagi hari sama malam hari, ibu nggak akan gampang sakit. Lambung dan sebagainya. Saya setiap hari sering cuma makan 1 kali bisa jam 3 sore, jam 7 malam. Alhamdulillah saya tidak punya keluhan apapun, masuk angin dan sebagainya, mah dan sebagainya. Jadi jelas kalau kita lambung itu jelas pikiran, bukan yang lain-lain. Serius, mau kita diet apapun itu nggak ada hubungannya dengan penyakit lambung, pikiran. Itu. Ini baru yang kedua, teknik kedua ya. Nah, relaksasi itu umum. Ya. Next berikutnya, ini kalau ibu waktu COVID yang saya ajarkan, saya kebetulan waktu COVID itu RW. Jadi ketika warga saya itu kena COVID, saya datangnya ke rumahnya. Pak Sofyan nggak takut? Enggak. Karena saya, ya maksudnya bukan sombong, tapi saya yang tanggung jawab kan. Jadi satu, ini ada apa? Mungkin namanya breath of fire atau apa? Ya Mbak Ria. Jadi satu, ini fokus kepada nafas keluar, jangan ngambil. Jangan ngambil. Jadi ini membunuh virus kuman yang masuk, namanya napas api. Dan yang disasar ini sistem peredaran darah. Bloodstem itu yang disasar di dalam tubuh. Makanya tidak boleh yang lagi dapat untuk perempuan, habis operasi juga tidak boleh, karena akan kena dampaknya dari napas ini. Jadi ingat, hanya mendorong napas keluar alami. Oke. See, like this. Jadi dia ngembung, langsung kita dorong kembali. Jadi membal. Jadi kalau ibu nggak membal, sebetulnya di sini kaku, jarang kena.
Ini cukup 30 kali 3. Kalau yang tadi itu targetnya 100 kali 3. Nanti kalau ibu-ibu mampu mencapai 300 dalam 3 menit tanpa henti, udah. Ibu-ibu kadang-kadang males nggak melakukan 3 hari nggak masalah, seminggu nggak masalah. Jadi bertahap nanti 30 kali 3, 50 kali 3. Tapi kalau Breath of Fire ini nggak usah banyak-banyak, jarang yang mampu. 90 kali aja lah mentok sudah. Karena ini berat. Karena Bisa? nggak ngambil nafas sama sekali ya. Nggak ngambil nafas Enggak. sama sekali soalnya. Ini nggak ngambil nafas. Fokus buang, alami. Fokus masuknya. buang. Iya. Ayo dorong, coba. Ya coba ibu-ibu, coba ibu. No, bukan begitu. Mas coba lihatin saya mas. Ngambil nafas dulu nggak itu? Mas? Nah, enggak. Nah, membal baru didorong. Nah, betul ini, ibu ini. Terus, ya ini, begini. Coba. Bapak coba. Nah, membal langsung diantem. Nah, tuh. Jangan buru-buru. Dorong, ya. Nah, ya. Ya. Nah, betul tuh Mbak Ria tuh. Ya. Ya, fokus dibuang, jangan ngambil. Alami ini. Ketika membal balik, dorong lagi. Oh jangan teler mbak. Ya, kurang dikit, terlalu cepat. Rasakan coba. Bapak, sampean, yuk. Ya. Ya, ini masih bagus, Mbak. Oh, masih gerak semua. Kayak gitu. Puter, Iya, betul. Dorong lebih kuat. Iya. Buka. Liatin orang-orang. Yuk. Jadi Ibu bisa merasakan sendiri, pasti gerak. Ya, dorong. Kenceng. Ya. Ya. Ya, betul gitu. Ya. Nggak boleh. Operasi haid. Ya. Itu pak. Ya. Ya. Jangan buru-buru. Entak. Ya. Iya, kurang. Masih belum. Si Pak Sabi bisa melihat. Ada masalah. Iya, iya. Jadi kelihatan itu dari perut ketika bernapas. Saya pernah ngajari ada istri anggota dewan dari Bangka. Itu sama sekali perutnya nggak ada yang bergerak. Jadi rata aja diem gitu. Bukan, iya, sama sekali nggak ada yang kesentuh. Betapa lamanya dia pakai pernapasan dada. Itu. Memang kalau di Joe Dispenza kan di area perut tuh banyak banget energi yang tersumbat kan. Iya. Jadi dia bisa dialirkan tuh lewat nafas dengan sadar, ditarik dari bawah ke tengah gitu-gitu. Iya, jadi ujungnya diafragma itu kubah itu ke tulang ekor. Iya. Jadi sandar pun pakai bantalan boleh, nggak masalah. Iya. Orang berbaring juga boleh, Bu. Itu. Jadi diafragma itu kubah itu kalau Ibu buka itu sarafnya itu ke tulang ekor belakang ini, pinggang. Jadi sebetulnya yang sering sakit pinggang itu ada hubungannya juga dengan cara bernafas. Jadi ini memperbaiki banyak hal. Next, kalau yang sering sakit kepala ini tambahan bonus. Sering sakit kepala, tiba-tiba muncul, tarik nafas, tambah lagi yang banyak, tapi ini akan ini bahaya. Panjang sekali tarik nafas, tambah lagi, jangan dibuang. Buangnya per slip. 3 boleh, buangnya per slip. Nah, ini banyak menggetarkan saraf. Yang ini dipijit nggak bisa. Saraf ini nggak bisa dipijit, saraf-saraf lembut. Lakukan cukup 7 kali. Terasa sakit kepala pertama, ini tanpa obat. Tapi bagus juga ini. Jadi banyak saraf yang kena getaran ini, per slip ini. Jadi dorong semua sampai kempes. Anak kecil kalau Terus sampai lagi. tahan. Ulang sampai 3 kali. Nah, ini meningkatkan sampai 100% oksigen yang masuk ke otak. Metode ini. Iya.
Jadi konsep sakit kepala itu karena simpelnya kurang pasokan oksigen. Apalagi kalau di sini kaku. Kalau keseimbangan kepala ini. Jadi yang bisa nyentuh saraf keseimbangan itu hanya nafas, balance. Makanya lihat orang-orang yoga itu udah tua, satu kaki, karena terlatih. Jadi yang kalau obat operasi pun tidak mampu, yang mampu menyentuh organ keseimbangan di tubuh manusia itu hanya nafas. Jadi kalau sering ngaduk tumpah-tumpah, oksigen, asbak rokok kemana-mana, sering nyenggol sesuatu, sering kesandung, megang sesuatu jatuh, itu ada saraf yang kena. Hati-hati. Stroke. Jadi kalau sering lihat ada saudara ngaduk berantakan, megang apa-apa jatuh, nyerimpet, kesandung, itu organ ada yang kena sudah. Dan itu bisa pakai pemulihannya pakai Ya, nafas ini bisa. hanya nafas yang mampu menyentuh organ keseimbangan di tubuh manusia, memulihkan itu. Karena dia dampaknya itu dapat Nobel 2016. 3 ilmuwan Belanda. Karena mampu membuktikan bahwa oksigen itu dampaknya sampai di sel. Bisa dicek. Ya. Next yang untuk stamina, terakhir. Tadi kan bonus, yang untuk sakit kepala. Ini Wim Hof, bisa dicek, tapi tak ambil yang metode simple. Jadi, ini nggak gampang sakit, stamina menguat. Dia kan pemegang 20 Guinness World of Record. Bisa maraton di atas salju pakai celana pendek tanpa sepatu. Nafas. Jadi satu, ambil nafas. Ini yang menggerakkan oksigen bukan kita loh. Buang bisa mulut, bisa hidung. Hentak. Dorong. Ayo yang banyak. Ini nggak megang. Kan tuh nahan. Ya, seperti itu. Rasakan. Ini cukup 30 kali. Buangan yang terakhir tahan selama mungkin. Latih tubuh biasa tanpa oksigen. Terus kemudian habis itu hisap sebanyak mungkin, penuhi tubuh dengan oksigen. Bahkan nanti kalau mau super, dan ini banyak dipakai atlet profesional di luar negeri. Banyak pakai metodenya Wim Hof. Pada waktu narik tanpa oksigen buangan terakhir 30, itu dipakai push up atau lari. Itu. Bayangin, tubuh tanpa oksigen tapi dipaksa untuk bekerja. So, ini rasakan, masukkan oksigen semua di bahu, pinggang, ayo di tangan, lengan. Ayo, kurang ibu. Mbak Ria, hentak. Maaf, kurang Mbak Ria. Bapak, kurang hentakannya. Buang semua Bu. Kurang Mbak Ria, kurang banyak Mbak Ria. Tarikannya banyak. Mbak Ria pegang lutut Mbak Ria. Yuk. Buat tak. Kenceng Mbak Ria pegang lutut. Yuk. Kurang Ibu. Jadi sampai bentuk gini, pinggang kena. Yuk. Ya. Buang lebih banyak. Kurang banyak Mbak, Bu. Nah. Hentak lagi. Buka aja. Nah, itu. Kemarin kan Mas Abi di YouTube-nya kan juga mempraktekkan itu. Napas. Bisa Ibu? Ada yang terasa? Rasanya Mas? Ngeliang, tarik napas, rileks kalau ngeliang. Jadi satu kuncinya di diri kita. Jadi satu, tapi next time kita perdalam lagi. Semoga ada waktu. Siap. Itu. Gimana Mbak Saski? Kalau mau lebih detail lagi, atau kalau yang merasa punya gangguan, pengen nyoba yang pakai rasa,
tapi bukan hari ini. Nanti kita bikin di sini Mas ya. Ya. Teman-teman oke nggak bikin di sini? Oke ya, di sini. Satu sesi khusus untuk Itu. olah pernafasan. Dan itu dilatih untuk menemukan nanti kita tes seperti apa. Apakah sudah benar seperti itu. Jadi tetap ini, jadi satu, kalau bagi saya simple. Semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Yang berusaha pun diri kita. Jadi satu, kalau bagi saya, di kesadaran puncaknya itu, untuk healing itu kita tidak butuh obat, kita tidak butuh orang lain. Kita tidak butuh alat. Hanya diri kita yang mampu menyembuhkan itu. Dan itu terbukti. Dan saya sudah mencoba berbagi ini ke orang yang sudah sakit parah, itu sulit sekali masuk. Jadi selagi kita masih sehat, atau setidaknya kita bisa berbagi ketika punya saudara yang sudah tidak bisa apa-apa, bergerak pun apalagi olahraga, hanya nafas ini yang bisa kita bagikan. Sesering mungkin aja, nikmati nafas yang masuk itu akan membuat jantung rileks. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, dibandingkan kata-kata kalimat positif yang membuat kita rileks, apa yang paling cepat? Nafas. Jadi kalau ibu-ibu misalnya begini, ibu-ibu rileks, aku rileks, tapi napasnya cepat ngos-ngosan, nggak akan. Jantung akan tetap berdegup kencang. Tapi kalau ibu-ibu tanpa kalimat, tapi kemudian ibu-ibu tarik, itu jantung langsung tahu, jantung rileks, orangnya sudah tenang. Karena pada waktu kita narik nafas lembut itu, di sini ada saraf yang kesentuh oleh nafas lembut itu. Dan kemudian dia akan perintahkan seluruh organ tubuh untuk rileks. Dibandingkan dengan kalimat, tenang, tenang. Nggak ngaruh. Tenang, tenang, tapi masih ngos-ngosan. Jantungnya tetap begini. Jadi satu Bapak Ibu, kalau jantung begini, itu resikonya gula yang tersimpan aman di dalam tubuh berhari-hari akan keluar, masuk ke dalam darah. Jadi kalau gula, darah itu jenuh dengan darah, sudah bukan tempat tumbuh yang bagus bagi sel-sel tubuh kita. Jadi kalau jantung kita biarkan seperti ini denyutnya lebih dari 3 menit, itu kortisol keluar, kemudian simpanan gula yang di tulang, lemak, dan hati, itu bahasa tubuh yang sangat cerdas ini, tuanku yang punya tubuh ini butuh sesuatu, butuh energi, ayo kita keluar. Padahal Bapak Ibu baru makan sate, nasi, jadi kemudian gula akan bersatu. Bayangin kalau setiap 1 jam hati ibu begini jantungnya, gula numpuk terus, dan itu udah pasti penyakit macam-macam akan muncul. Jadi selalu kemudian sesering mungkin tarik napas lembut. Itu cara yang paling simpel. Oke, Mas Sapi? Mas Sony udah datang? Lagi ditanya. Ya. Ada pertanyaan? Mau sharing, mungkin ada yang mau tanya. Ya. Ya. Agak cerah juga wajah-wajahnya. Karena itu tadi Mbak Ria selama ini sering bernapas tanpa sadar, itu pakai otot yang sebetulnya untuk mengangkat beban. Nah kalau ibu semua mau ngangkat sesuatu, biasakan selalu ngambil nafas karena itu menjadi bantalan. Nggak akan kena cedera nanti. Ambil nafas yang banyak itu menjadi bantalan. Itu benar. Tapi ketika bernapas harus pakai saraf dan otot yang aslinya memang untuk bernafas. Tuh. Ada yang lain? Pertanyaan? Monggo. Tadi waktu baru mulai yang kiri yang nampak kanan, sekarang yang kiri lebar. Ya. Jadi nanti pakai metode ini ditutup bisa. Ambil terus gantian, ini keluar. Baru kemudian ngambil lagi. Ini juga kalau untuk sinus bagus. Jadi kalau Buteyko segala yang Rusia itu metode dia itu dipakai di banyak negara sudah. Bahkan sebetulnya termasuk Kementerian Kesehatan pun juga memakai itu di banyak
Depkes ya, di provinsi. Australia pakai Amerika, jadi mampu memang betul-betul untuk mengatasi penyakit asma. Jadi Buteyko itu dia pengalaman, dan bahkan Buteyko itu bisa tahu dari cara bernapas akan ketahuan umurnya berapa lama lagi. Agak seram ya. Buteyko, dan dia mengamati ribuan pasien. Jadi sebetulnya ketahuan dari cara bernapas. Jadi kalau ibu diam, napasnya pendek, sedang pegang HP, ngobrol sama temen, tapi napasnya pendek dan cepat, itu ngeri. Bayangin kita selama ini memaksa jantung bekerja keras setiap jamnya. Kalau caranya seperti itu. Ya. Nanti kita bikin Jadi dari belajar nafas ini kita tahu kalau ini dilakukan rutin sehari sekalipun, nanti satu, napas jadi panjang, nafas panjang, umur panjang. Kura-kura itu sampai berapa? 350 tahun. Karena di dalam 1 menit cuma 4 kali bernafas. Jalannya juga slow. Kalau ada masalah dia bersembunyi masuk ke dalam rumah. Dia nggak mau tahu urusan tetangga. Itu kura-kura. Itu. Jadi kita itu rata-rata seharusnya seumuran kita ini di bawah 20. Tapi kalau kita di atas 20 udah pasti tubuh nggak akan kuat, jebol pasti. Itu resikonya. Jadi gambaran orang yang kesadarannya meningkat, ibadahnya meningkat, itu pasti jumlah napasnya di bawah 16 per menit. Jadi kalau orang belajar kesadaran, orang bilang ibadahnya tekun, tapi napasnya cepat, ada yang salah. Janggal. Sesimpel itu ukurannya. Tapi kalau spiritual bagus tuh nafasnya pasti Ya. balance. Dimanapun semua guru akan bilang. Bahkan kalau dari siapa namanya yang top itu, kalau napas ibu 12 per menit, itu ibu akan mampu menangkap tanda-tanda. Kalau ibu napasnya di bawah 9 kali, ibu akan bisa ngobrol dengan kucing peliharaan atau anjing. Kalau jumlah napas ibu di bawah 6, ibu akan mampu ngobrol dengan tanaman. Cara ngitungnya gimana? Tuh, seperti tadi. Iya, 1 menitnya itu bisa ngukur. Ada alat ukurnya, ada. Itu. Jadi ini semuanya bisa dilatih. Ya. Jadi saya berbagi tentang ini di banyak tempat. Jadi kalau yang satu persatu itu datang sering, ada orang sekitar Bintaro datang ke kompleks. Jadi kalau datang ke tempat saya menyediakan kopi, tapi kalau saya yang datang ya cukup kopi juga, secangkir kopi. Tidak harus membayar. Nanti kita bikin di sini. Ya. Itu. Jadi kalau mau nanti seperti rencana Mas Abi, terus kemudian kita pantau seperti apa jumlah nafasnya, berapa lama dalam 1 menit, itu juga bagus. Karena kemudian ini kembali nanti kita pengen sehat ya harus diri kita, bukan tergantung dokter atau obat. Mas ini udah datang. Jadi sekian dari saya. Ya. Ini agak ekstrim ya, tapi abaikan dulu Mas Hans ya. Ya. Pada saat malam merokok, tarikan tinggi dan tarikan lepas itu pengaruh nggak? Di luar asumsi kesehatan ya. Ya. Bisa jadi hukum paradoks ya. Ya. Tapi memang di banyak yang meneliti itu sebetulnya banyak laki-laki itu terbantu karena pada waktu merokok dia akan menarik dan mengeluarkan tadi lebih panjang. Ya. Buangnya lebih banyak kadang. Jadi lebih rileks. Dan itu juga ya memang terbukti seperti itu. Jadi sebetulnya kalau mau jujur, rokoknya sendiri
Ya, positif. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita bicarakan ada manfaatnya, yang mungkin next time kita bisa bahas lagi ya lebih detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.